Shalom anak-anak muda, apa kabar? Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas yang sering banget ditanya-tanya sama anak-anak muda. Mereka bilang jodoh itu pilihanku atau pilihan Tuhan. Ada juga yang bilang jodoh itu di tangan manusia atau di tangan Tuhan. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini dapat membantu teman-teman muda sehingga bisa tahu dan ke depan lebih bijaksana. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Jodoh pilihanku atau pilihan Tuhan? Nah, untuk menjawab itu, saya kasih dasar ayatnya untuk menjawab pertanyaan itu. Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Alkitab bilang bahwa Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pernikahan adalah lembaga pertama yang didirikan Tuhan sebelum gereja dan yang lain-lain. Jadi pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pernikahan adalah inisiatif dari Allah, bukan inisiatif manusia. Pernikahan untuk menggenapi rencana Tuhan. Pernikahan untuk menggenapi tujuan Tuhan, bukan tujuan manusia. Jadi Tuhan punya tujuan dalam pernikahan. Dan saya percaya tujuan Tuhan adalah mulia dan luar biasa. Untuk itu seharusnya kita tahu tujuan pernikahan itu apa sebelum pada akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Oke, kembali ke pertanyaan. Jodoh pilihanku atau pilihan Tuhan? Jodoh di tanganku atau di tangan Tuhan? Jawabannya adalah jodoh pilihan Tuhan. Jodoh pilihan Tuhan. Nah, muncul pertanyaan begini yang paling sering dibuat orang-orang untuk menyanggah. Orang-orang bilang kalau jodoh adalah pilihan Tuhan, lantas kenapa ada perceraian? Kenapa Tuhan jodohkan mereka, terakhir kemudian mereka cerai, mereka pisah? Nah, berarti jodoh bukan pilihan Tuhan, jodoh pilihan manusia. Nah, ini yang kita mesti luruskan. Sekali lagi, jodoh pilihan Tuhan. Nah, ayat dasarnya Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada saudara. Rancangan Tuhan ada pada Tuhan tentang saudara, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Artinya begini, kalau rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, namun hari depan yang penuh pengharapan, maka perceraian bukanlah dari Tuhan. Bukanlah rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Oke? Nah, kembali lagi. Kalau jodoh adalah pilihan Tuhan, mengapa terjadi perceraian, perpisahan? Saya beritahu beberapa alasannya.
Kenapa pada akhirnya seseorang berpisah atau cerai dengan istri atau suaminya? Yang pertama, ya, jadi saya garis bawahi dulu, jadi bukan salahnya Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi kesalahan manusia dan keinginan manusia. Yang pertama, waktu pacaran kemudian menikah tidak melibatkan Tuhan. Saya ulang, tidak melibatkan Tuhan. Nah, artinya apa? Waktu kamu pacaran atau waktu orang itu pacaran kemudian menikah, yang dia lihat itu cuman parasnya, ya. Apalagi zaman sekarang ini, ya, orang lagi demen-demen Korea, ya. Pokoknya kalau udah ganteng, karakter nomor kesekian lah, kebelakangan lah itu. Ada juga yang karena uang, ya. Paras gak terlalu penting bagi dia, ya. Karakter gak terlalu penting. Yang penting doi. Orang Manado bilang duit, ya, doi. Nah, ada juga orang karena pekerjaannya, ya, udah tahu istilahnya mungkin karakternya buruk, tapi karena pekerjaannya bagus, ya udah sikat aja. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Kemudian karena sudah mungkin hamil, menikah. Nah, waktu mereka menikah, terjadilah percekcokan karena karakter buruk. Dan kita juga mesti tahu dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini, biasa itu ada masalah, biasa itu ada tantangan. Jadi kenapa ada perceraian, kenapa ada perpisahan? Waktu pacaran tidak melibatkan Tuhan. Ya, banyak orang gitu. Pacaran tidak libatkan Tuhan. Begitu menikah ada masalah, salahkan Tuhan. Cobalah lihat, pacaran, nikah tidak libatkan Tuhan, begitu ada masalah, salahkan Tuhan. Emang ya, orang-orang begini yang saya agak bingung lihatnya. Nah, itu penyebabnya kenapa kemudian ada perceraian atau perpisahan. Jadi sekali lagi, bukan Tuhan yang merancangkan. Sebab rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Yang kedua, kenapa ada perpisahan? Kenapa ada perceraian? Karena setelah menikah tidak siap dengan tantangan, tidak siap dengan masalah. Akibatnya pisah, cerai. Jadi bukan karena kalau ini pilihan Tuhan, kenapa cerai? Kalau ini dari Tuhan, kenapa cerai? Itu bukan dari Tuhan, itu keinginanmu. Ya, karena kamu gak libatkan Tuhan. Kamu cuma pilih karena paras, karena uang, karena pekerjaan. Setelah menikah, ternyata kamu gak dewasa. Gak dewasa berpikir, gak dewasa bertindak. Maunya yang enak-enak. Begitu pasangan kasar karena karakter buruk sejak pacaran, selingkuh sana sini pasangan, peminum, penjudi, kamu bilang aku tersiksa batin. Nah, pertanyaan, waktu pacaran kamu kemana? Ngapain aja? Jadi jangan bilang, tapi ini selalu yang orang bilang, tapi Pak, waktu kami pacaran dia baik-baik kok, nggak begini. Dengarkan saya baik. Kalau dasarnya karakter baik, itu tetap baik. Kalau dasarnya bibit unggul, tetap bibit unggul. Jadi yang menurutmu baik dulu, itu belum tentu yang terbaik. Yang menurutmu dulu baik, belum tentu benar. Jadi jangan bilang, dulu dia baik, tapi setelah menikah dia berubah. Kamu yang salah menilai. Salah menilai mungkin apa? Terlalu cepat, terlalu buru-buru menikah. Tidak memperhatikan karakternya, tidak memperhatikan pergaulannya, tidak memperhatikan keluarganya, apalagi tidak memperhatikan masa lalunya, apalagi cuma lihat tampangnya, uangnya, pekerjaannya. Nah, kamu kira baik, setelah menikah ternyata buruk. Karena kamu artinya gini, kamu nggak seksama, nggak teliti, nggak cermat. Hanya main dak-dikduk perasaan doang. Ya, itu yang kedua. Kenapa ada perceraian? Karena nggak siap dengan tantangan,
gak siap dengan masalah. Dengarkan saya baik. Menikah itu banyak tantangan. Menikah itu pasti ada masalah. Tapi kalau kamu dewasa, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bersikap, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi kalau keduanya bersatu hati, masalah besar jadi kecil, yang kecil jadi hilang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi? Ya, kenapa terjadi? Yang ketiga, karena kekerasan hatimu atau kekerasan pasanganmu untuk berpisah. Saya banyak konseling orang, ya banyak. Saya udah sampai berbusa mulut ini. Saya bilang tidak boleh cerai dengan alasan apapun. Tapi dia bilang, Pak, gimana dong kalau suamiku penjudi? Gimana dong kalau suamiku selingkuh sana sini? Gimana dong kalau suamiku peminum? Bagaimana dong kalau suamiku kasar? Gimana dong? Jadi istilahnya begini, dia sebutkan semua itu supaya dia ingin cerai, supaya dia ingin pisah. Jadi bahasa kasarnya dia sedang meminta persetujuan dari hamba Tuhan supaya hamba Tuhan itu setuju dia cerai. Ini yang bahaya. Ya, dengarkan saya baik. Kenapa orang bisa bercerai? Karena kekerasan hati seseorang. Saya sampai udah bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa ubahkan suamimu. Saya percaya Tuhan bisa ubahkan istrimu. Tapi dia ngotot, udah Pak ini keras, udah bertahun-tahun, udah begini, begono begini. Terlalu banyak alasan. Ya, akhirnya karena dari hamba Tuhan, dari pendeta tidak mengizinkan dia bercerai, akhirnya apa? Dia sendiri yang melangkah, ngotot, tanpa mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 19 ayat ke-8, dikatakan begini. Matius 19 ayat ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kenapa orang bercerai? Karena kekerasan hatinya. Bagi saya istri yang luar biasa, begitu suaminya macam-macam aneh-aneh, istri yang luar biasa, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan, dan dia percaya mujizat Tuhan terjadi, dan dia tetap bersabar. Itu wanita yang luar biasa. Kalau kamu sedikit mau pisah, sedikit mau cerai, kamu nggak jadi teladan. Oke? Nah, itu penting banget. Jadi orang bercerai, orang pisah bukan karena Tuhan salah dalam memilihkan jodoh. Ingat, rancangan Tuhan adalah hari depan yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana sikap kita supaya kita menikah? Nah, ini paling penting. Ini paling penting. Dengarkan baik anak-anak muda. Kalau kamu dengarkan ini, hidupmu diberkati. Bagaimana sebaiknya sikap kita supaya kita menikah dengan jodoh pilihan Tuhan, artinya yang dari Tuhan. Yang pertama, libatkan Tuhan. Mau menikah dengan jodohmu yang dari Tuhan? Yang pertama, libatkan Tuhan. Berdoa sama Tuhan, minta tanda sama Tuhan, minta supaya matamu dicelikkan untuk melihat karakternya, untuk melihat keluarganya, untuk melihat masa lalunya. Minta tanda sama Tuhan, ya, supaya Tuhan singkapkan dan supaya Tuhan membuatmu peka. Yang kedua, bagaimana sikap kita supaya kita menikah dengan jodoh pilihan Tuhan? Yang kedua, perhatikan karakternya, ya, lihat karakternya baik atau tidak. Kalau kamu lihat karakternya udah buruk, udah dipastikan bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan gak mungkin kasih yang buruk sama kamu. Itu catat baik, perhatikan karakternya.
Yang ketiga, bagaimana sikap kita untuk supaya menikah dengan jodoh yang pilihan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan responnya ketika lagi marah. Ketika dia lagi marah, apa yang keluar dari mulutnya? Apakah kata-kata makian? Apakah dunia hewan keluar? Nama-nama hewan keluar? Apa yang keluar dari mulutnya waktu dia lagi marah? Itu penting, ya, supaya kamu tahu ini pilihan Tuhan apa tidak. Yang keempat, perhatikan prinsip hidupnya apa. Prinsip hidup itu sangat penting. Prinsip hidup akan menentukan karakternya. Jadi pelajari prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya apa? Menjaga kepercayaan orang lain, kejujuran. Apalagi prinsip hidupnya? Menjaga kekudusan. Banyak yang lain. Coba perhatikan prinsipnya. Bekerja jujur di kantor, lebih awal pulang, lebih awal masuk, pulang lebih lama. Excellent dalam pekerjaan. Perhatikan prinsipnya. Ya, itu penting banget supaya engkau menikah dengan jodoh pilihan Tuhan. Yang kelima, supaya engkau menikah dengan jodohmu yang dari pilihan Tuhan. Yang kelima adalah coba cek dia dewasa atau kekanak-kanakan. Coba cek baik-baik. Apakah sedikit dia melapor ke mamanya, anak mami, sedikit melapor. Atau sedikit ngambek. Sedikit keluar kata putuslah, udahlah putuslah. Itu kekanak-kanakan. Ya, coba juga perhatikan egois apa tidak, lebih mementingkan games apa tidak, lebih mementingkan hobi apa tidak, lebih mementingkan pekerjaan apa tidak. Perhatikan egois apa tidak. Dari situ kamu bisa tahu dia dewasa atau tidak. Saya percaya kalau jodohmu dari Tuhan, pilihan Tuhan, pasti dia dewasa. Itu yang kelima. Yang keenam, perhatikan pergaulannya. Perhatikan pergaulannya, dengan siapa dia bergaul. Dengan peminum kah? Dengan penjahat kah? Dengan perokok kah? Dengan penjudi kah? Dengan siapa dia bergaul? Itu penting. Dengan orang-orang playboy kah atau apa? Itu penting. Dengan orang-orang player kah atau apa? Itu penting. Dan perhatikan masa lalunya. Perhatikan masa lalunya. Jangan sampai banyak orang begitu menikah baru dia tahu ternyata suaminya udah pernah nikah lagi, bahkan punya anak sebelumnya. Nah, perhatikan baik masa lalunya, jangan keburu-buru, sabar, ya. Terus yang ketujuh, perhatikan keluarganya. Banyak juga orang akhirnya cerai dalam pernikahan karena apa? Keluarganya terlalu ikut campur. Masalahnya keluarganya memberikan yang negatif. Sebab gak semua keluarga itu baik. Ada keluarga yang broken home, yang hancur. Dan ketika hancur, dia suruh juga anaknya hancur. Saya banyak ketemu begitu kok. Ada orang tuanya bilang, ya udahlah kalau begitu cerai aja, pisah aja. Nah, ini hati-hati. Perhatikan keluarganya. Cek keluarganya benar apa tidak, supaya kamu mendapatkan jodoh pilihan dari Tuhan. Yang kedelapan, yang terakhir, perhatikan komitmen apa tidak, ya, lirik sana lirik sini apa tidak, mata keranjang apa tidak. Perhatikan baik supaya kamu menemukan pasangan yang dari Tuhan, pilihan Tuhan. Kalau mata keranjang, lirik sana lirik sini, chat sana chat sini, WA sana WA sini, nah itu udah pasti bukan pilihan Tuhan. Oke, jadi nggak ribet sebenarnya. Nah, begini, ini juga yang buat orang kadang-kadang tidak menikah dengan pilihan Tuhan. Kenapa? Dia menikah dengan pilihan kriterianya dia. Maunya yang tinggi, maunya yang kaya, maunya yang ganteng, maunya yang uangnya banyak, maunya yang begini. Terlalu banyak, akhirnya jadi apa? Jadi perawan tua, gak nikah-nikah. Artinya apa? Jadi bujangan. Kenapa? Bujangan tua, bujangan lapuk. Karena apa? Itu tadi terlalu milih-milih, ya, terlalu kriterianya terlalu tinggi. Saya banyak kok dengar teman-teman waktu ketemu mereka, saya bilang, gimana nih pasanganmu? Dia bilang sebenarnya nggak kriteria saya. Istrinya juga bilang, iya ini juga nggak kriteria saya.
tapi kami saling cinta. Bahkan mereka saling mengasihi. Diberkati keluarganya. Jadi kriteria bukan yang utama, tapi yang utama adalah ini dari Tuhan atau tidak. Kalau dari Tuhan, lanjutkan sekalipun bukan kriteriamu. Ya, sekalipun bukan. Yang penting dia karakternya bagus, pekerja keras, jujur, apalagi semua. Kalau itu ada, dia bisa lebih kaya dari yang kamu pikirkan. Tuhan bisa buat dia berhasil ke depannya. Tuhan bisa buat dia sukses ke depannya. Tuhan bisa buat dia jadi orang hebat ke depannya. Ya, so teman-teman, dengarkan baik ini. Menikahlah dengan pilihan Tuhan yang saya sebutkan tadi 8 hal tadi. Karena begini, kita ini bukan robot. Saya ulang, kita ini bukan robot. Kita ini ada yang namanya free will. Kita ini punya kehendak bebas. Ya, jadi jangan bilang, waduh ini gara-gara Tuhan. Bukan, kita ini bukan robot. Kita ini punya kehendak bebas. Hari ini, kalau kita mau makan atau tidak, itu keputusan kita. Artinya Tuhan udah siapkan berkat. Tinggal kamunya memutuskan mau makan apa tidak. Kan gak mungkin Tuhan turun dari surga hanya untuk suapin kamu kan. Gak mungkin. Nah artinya apa? Artinya pilihlah pasangan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia memenuhi firman Tuhan, udah pasti itu pilihan Tuhan, jodoh yang dari Tuhan. Oke? Jadi intinya adalah Tuhan tidak mungkin kasih yang buruk ke kamu. Jadi kalau pacarmu udah jelas buruk karakternya, maka jangan coba-coba bawa ke masa depanmu dengan alasan apapun. Supaya apa? Supaya kamu menikah dengan jodohmu yang pilihan Tuhan. Oke? Jadi ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ingat, menikahlah dengan jodohmu yang pilihan Tuhan, yang sesuai kriterianya dengan firman Tuhan. Kalau kriterianya sesuai dengan firman Tuhan, udah pasti itu jodohmu yang pilihan Tuhan. Dan saya percaya, kalau itu sesuai standar firman, maka ke depan hubunganmu, rumah tanggamu akan diberkati Tuhan luar biasa. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ya, jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.